Pemirsa, sebuah bus pariwisata terperosok ke saluran air di tikungan menanjak Karangnini, Pangandaran, Jawa Barat. Akibatnya arus lalu lintas macet hingga 5 km. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Pangandaran menerapkan sistem buka tutup jalur. Diduga sopir tidak memahami medan jalan, sebuah bus pariwisata kehilangan kendali saat menikung dan menanjak hingga terperosok ke saluran air di Pangandaran, Jawa Barat, usai perjalanan wisata dari pantai Pangandaran. Para penumpang dievakuasi menggunakan bus cadangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas dari arah Banjar maupun sebaliknya mengalami kemacetan hingga 5 km. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Pangandaran langsung melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup jalur untuk mengurai kepadatan kendaraan. Bisnya arah pulang tadi kejadian pukul 13. Memang di Pangandaran untuk wisatawan yang datang bervariasi, ada yang datang pagi, siang, sore, begitu juga malam. Namun pada saat kepulangan mayoritas setelah check out hotel. Pada saat jam 12 sampai pukul 15, disitulah kepadatan kepulangan wisatawan, sehingga kita prioritaskan untuk masyarakat yang pulang dahulu. Di luar jam tersebut pukul 13 sampai 15 kita prioritaskan yang datang. Evakuasi bus selesai dilakukan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara arus lalu lintas mulai kembali normal. Pihak kepolisian mengimbau wisatawan dan pengendara untuk berhati-hati, terutama di medan jalan yang menantang seperti tikungan Karangan ini. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, banyak lubang di Jalan Tol Cipali hingga membuat rusak banyak kendaraan viral di media sosial. Pihak pengelola segera melakukan perbaikan dan meminta maaf atas kerusakan jalan tersebut. Jalan bergelombang dan berlubang di sejumlah titik ruas tol Cipali, baik dari jalur Jakarta menuju Cirebon, begitupun sebaliknya, jalur dari arah Cirebon menuju Jakarta jadi sorotan. Viral di media sosial, kendaraan yang tengah melaju di tol Cipali dengan mengabadikan momen perjalanan, tiba-tiba saja alami pecah ban. Insiden tersebut terekam kamera pengendara. Bagi pengendara lain diimbau untuk lebih waspada jika ada rencana melewati ruas tol Cipali. Untuk diameter lubang berbeda-beda, mulai dari 10 cm hingga 1 meter, dengan kedalaman mencapai 10 cm. Bahayanya, kondisi tersebut berdampak buruk pada kendaraan dan kenyamanan bagi pengendara. Tak sedikit kendaraan rusak akibat lubang dan jalan yang rusak di tol Cipali yang viral di media sosial baru-baru ini. Pihak pengelola menyampaikan minta maaf atas insiden yang terjadi dan curah hujan serta mobilitas yang tinggi menjadi salah satu faktor penyebab jalan rusak. Saat ini jalan tol Cipali banyak yang berlubang sama bergelombang. Jadi kalau untuk mobil yang lagi kecepatannya penuh, itu bisa jadi membahayakan sih untuk pengendara sendiri. Terkait dengan lubang di tol Cipali, kami dari Astra Infrastruktur Cikopo Palimanan menyampaikan permohonan maaf kami atas gangguan tersebut. Tim operasional kami juga telah melakukan beberapa langkah perbaikan, di mana tingginya arus lalu lintas dan juga tingginya curah hujan menjadi pertimbangan bagi kami. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidaknyamanan yang terjadi, pihak pengelola menyampaikan silakan menghubungi pihak terkait untuk mengklaim bagi para pengendara yang alami kerusakan yang disebabkan melintas di tol Cipali. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia mengecam penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia. Rencananya nota diplomatik akan dikirim untuk meminta pemerintah Malaysia menggelar investasi mendalam. Kecaman diberikan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P2MI juga mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan,
sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada di dalam negeri. Rencananya KBRI di Kuala Lumpur juga mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force. Sebelumnya dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung RHU Malaysia, 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ratusan pekerja migran Indonesia PMI ilegal dideportasi dari Johor, Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai Riau. 6 orang PMI harus mendapatkan perawatan khusus terkait dengan kondisi kesehatan yang memburuk. Sebanyak 108 orang pekerja migran Indonesia tiba dengan selamat ke tanah air setelah dideportasi dari Malaysia. Ratusan PMI ini dideportasi dari Depot Macap Umbo, Malaka, Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Internasional Dumai Riau sesuai dengan surat KJRI Johor Bahru. Kondisi ratusan PMI ini sangat memprihatinkan, diduga diperlakukan kurang baik selama ditahan di Malaysia. Sebanyak 6 orang PMI harus mendapatkan perawatan khusus karena kondisi kesehatan yang memburuk dan juga alami depresi. Ratusan PMI yang dideportasi langsung dilakukan pengecekan kesehatan oleh pihak imigrasi Dumai. Ada 6 yang harus memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah, dalam ini oleh kami maupun dinas terkait untuk penanganan selanjutnya. 2025 penanganan pemulangan deportasi yang kami layani sudah mencapai 213. Dari total target setahun itu 700-an, tapi mulai dari Januari ini baru 1 bulan kita telah menangani 213 PMI terkendala yang dideportasi dari Malaysia. Deportasi besar-besaran oleh pemerintah Malaysia ini dilakukan karena PMI masuk dan bekerja di negara Malaysia tanpa dokumen sesuai kesepakatan pemerintah RI dengan Malaysia. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya diduga terkait kasus pemerasan. Bintoro diduga memeras tersangka kasus pembunuhan sebesar 20 miliar rupiah. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya selama 8 jam terkait kasus dugaan pemerasan. AKBP Bintoro diduga menerima uang sebesar 20 miliar rupiah dari tersangka kasus pembunuhan yang merupakan anak dari penyedia klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan serta membebaskan tersangka. Bintoro pun digugat perdata di PN Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan ini. Ia dituduh menerima 5 miliar rupiah dalam bentuk tunai dan 1,6 miliar yang dikirim transfer. Bintoro pun buka suara dan membantah tuduhan pemerasan tersebut. Hingga saat ini, proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan 2 tersangka yaitu Saudara AN dan Saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan. Sebelumnya pada April 2024 lalu, Polres Jakarta Selatan menangkap Arif Nugroho dan Muhammad Bayu dalam kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap 2 remaja putri, yang salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Proses perkaranya telah dinyatakan P21 beberapa bulan kemudian dan dilimpahkan ke JPU untuk segera disidangkan. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Pemirsa, hari ke-6 pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten terus dilakukan. Proses pembongkaran mulai fokus pada kawasan Mauk yang memiliki rintangan berupa ukuran bambu yang lebih besar. Target kemarin sepanjang 3 km pagar laut di pesisir utara Tangerang akan dicabut. Proses pembongkaran melibatkan 450 personil tim gabungan terdiri dari TNI Angkatan Laut, Polair, Bakamla, dan nelayan setempat. Kondisi cuaca angin dan gelombang tinggi menjadi kendala petugas gabungan yang terlibat dalam proses pembongkaran. Selain itu, beberapa titik di kawasan Mauk ditemukan bambu yang menancap lebih dalam serta rapat satu dan lainnya. Sementara itu, tersisa 15 km pagar laut yang rencananya akan rampung dalam 4 hari ke depan. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kegaduhan ini. Kisruh pagar laut diduga mengandung unsur pidana korupsi dan perusakan lingkungan. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Adapun hingga kini sudah ada 50 sertifikat pagar laut di Tangerang yang dibatalkan usai proses verifikasi ketat. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid menyebut akan menjatuhi sanksi kepada para pejabat yang terbukti melanggar hukum. Kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor. Di balai desa juga bisa, di mana bisa ngecek-ngecek. Yang nomor 2, ngecek prosedur. Itu bisa kita lakukan dengan cara melihat di komputer. Prosesnya udah benar apa belum. Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa. Sementara itu, sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Boyamin juga melaporkan 2 nama menteri yang menurutnya paling bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai lawatannya ke Malaysia. Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada Senin malam. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mendarat di tanah air pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pesawat kepresidenan Republik Indonesia tersebut telah mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur usai lawatannya ke India dan Malaysia. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan di Istana Negara Malaysia pada Senin pagi waktu setempat. Dengan mengenakan pakaian setelan beskap hitam khas Melayu, serta kain tradisional dan songkok hitam, Prabowo disambut oleh Yang di-Pertuan Agung 17 Sultan Ibrahim, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kunjungan diawali dengan upacara penyambutan kenegaraan yang digelar di Veterana Diraja Istana Negara.
Lagu kebangsaan kedua negara yakni Indonesia Raya dan Negaraku berkumandang dalam suasana yang hikmat. Dentuman meriam sebanyak 21 kali turut menandai penghormatan kepada Prabowo. Setelah upacara, Prabowo menghadiri audiensi dengan Raja Malaysia Sultan Ibrahim di Dewan Seri Maharaja. Presiden Prabowo kemudian menerima tanda kehormatan tertinggi dengan gelar Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama. Kunjungan kenegaraan ini mencerminkan ikatan persahabatan yang kuat dan istimewa antara Malaysia dan Indonesia, sekaligus merupakan kunjungan kenegaraan pertama kepala negara dari luar negeri ke Malaysia. Kunjungan kenegaraan ini mencerminkan ikatan persahabatan yang kuat dan istimewa antara Malaysia dan Indonesia, sekaligus merupakan kunjungan kenegaraan pertama kepala negara dari luar negeri ke Malaysia sejak pelantikan Sultan Ibrahim sebagai Raja Malaysia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bekerja untuk menghapus kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Ia pun menegaskan akan bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kita akan melakukan pembangunan transformasi ini sungguh-sungguh dan kita akan bekerja dengan sangat cepat, kita akan bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi saya berterima kasih dengan semua pembantu saya. Sekarang terjadi suatu kesadaran kita harus kerjasama, kita harus menjadi satu tim, yaitu tim Merah Putih, tim Indonesia. Ya, jadi kita di sana sini masih ada hal-hal yang kita kurang puas, kita perbaiki. Ya. Ada kadang-kadang salah pengertian, ya kita selesaikan, kita perbaiki. Niatnya adalah bawa kemajuan, kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan, niatnya hilangkan kelaparan, niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, penghasilan rakyat semuanya harus naik. Itu niat kita semua. Itu tadi pemirsa informasi mengenai usulan perguruan tinggi mengelola tambang yang mendapat sorotan masyarakat. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemerintah pastikan program pemeriksaan kesehatan gratis bisa dinikmati rakyat pada Februari 2025. Program ini bisa dinikmati seluruh warga Indonesia di hari ulang tahunnya. Lantas, bagaimana mekanismenya? Berikut liputannya untuk Anda. Pemerintahan Prabowo Gibran akan memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah mendorong supaya program ini akan berlaku mulai Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pratikno usai rapat bersama menteri terkait. Membahas, menjamin, berusaha keras agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sebagaimana kita tahu, ini adalah salah satu dari quick win programnya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk mulai tahun 2025 ini. Dan program ini sangat-sangat besar. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sementara untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan mentitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis.
Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun 2025. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Aktris, penyanyi senior dan politisi Indonesia Emilia Contessa wafat di usianya yang ke-67 tahun. Panggung hiburan tanah air kembali berduka. Artis senior Emilia Contessa meninggal dunia pada Senin 27 Januari 2025. Melansir okezone.com, kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh manajer penyanyi Denada, Risna Oris. Dalam Instastory-nya, Risna menyebutkan Emilia menghembuskan nafas terakhir pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Jenazah almarhumah saat ini disemayamkan di rumah duka di Banyuwangi, Jawa Timur. Lahir dengan nama asli Nur Indah Citra Sukma Munshi, Emilia Contessa dikenal sebagai seorang model, pemeran, penyanyi, sekaligus politikus Indonesia. Sebagai penyanyi, ibunda dari penyanyi rap Denada ini pernah dijuluki Singa Panggung Asia oleh majalah Asia Week tahun 1975. Emilia punya karakter suara khas, yakni sopran yang sangat kuat dan lantang. Selain menyanyi, Emilia juga pernah berperan dalam sejumlah film layar lebar.